Nyai Dewi Tanjung itu dia nge-like bokep. Nyai mah nggak nge-like bokep, malah langganan. Mau nonton bareng sama Nyai? Hah? Hey, kalau cuma nge-like mah hal biasa. Kalau langganan tuh baru luar biasa. Nyai itu dari kecil hobi banget memperlihatkan beberapa perbuatan dari perbuatan yang lucu-lucu ya. Ini nggak bikin Nyai ketakutan, enggak, ini mah biasa aja menurut Nyai, oke? Di sini saya tampil sedikit terusik ya, sedikit terusik atas pernyataan seorang ibu-ibu yang mengaku namanya Nyai siapa? Nyai Dewi Tanjung ya, saya nggak kenal. Kemunculan Nyai kali ini masih mau menyentil, mencolek-colek anaknya koruptor Anissa Pohan dan anak insan AHY ya, dari Partai Baper. Ini Anissa Pohan ini AHY ini adik saya, junior kesayangan saya. Saya tahu betul punya istri namanya Anissa Pohan. Nah, tak berita di Tanjung apa pengorbanannya yang kalau menjadi istri tentara ya. Anak si Pepo AHY ketum ingusan ini mungkin dia nggak tahan lihat istri tercinta diserang oleh Nyai. Ya bagaimana, Nyai itu nggak nyerang, Nyai cuma hanya memberikan pandangan kepada anak koruptor tersebut supaya jangan nyinyir. Emang salah? Enggak dong, benarlah yang Nyai lakukan ya. Jadi kalau mau ketemu langsung sama itu adik saya tuh Anissa Pohan, ketemu diskusi langsung di situ, nggak usah kor-kor di media sosial kayak begini. Kader-kader baper kayak gini nih, sekali disentil sama Nyai mewek, mama saya disakiti sama Dewi Tanjung. Ya si Pepo SBY juga sama kayak gitu kan, mewek kan. Ini tergelitik hati saya karena apa? Saya tidak suka ada yang jelek-jelekkan adik saya, junior saya, tidak sesuai fakta. AHY ini junior saya, istrinya otomatis adalah adik saya juga. Nanti muncul AHY dan Anissa Pohan seolah dia membela rakyat, peduli dengan rakyat, padahal enggak. Namanya juga partai udah jatuh tape ya, partai abal-abal yang sebentar lagi akan tenggelam karena salah milih ketum, apalagi ketumnya punya bini nyinyir kayak Anissa Pohan. Sejak sudah menjadi istri tentara itu, dia sudah mengorbankan hampir semua dirinya untuk negara dalam rangka membantu suaminya. Ya, bahkan baru nikah nggak lama ditinggal sama suaminya tugas ke luar negeri. Itu adalah sebuah pengorbanan. Ini kalau berbicara pengorbanan. Si Anissa Pohan ini dengan kecerewetannya itu sok mendikte pemerintah tentang vaksin berbayar. Nggak perlu didikte, nggak perlu diomongin. Pemerintah jauh lebih tahu, lebih cerdas pada seorang Anissa Pohan, mantan presenter ya. Yang disampaikan Anissa Pohan adalah pemerintah jangan jual vaksin ke rakyat. Seluruh rakyat setuju. Mengingatkan, bukan mengkritik, mengingatkan. Karena sudah ada wacana itu mau dijual, katanya itu apa tuh vaksin itu ya. Lalu sekarang dia kerahkanlah piaran-piarannya, jongos-jongos piaran AHY untuk menyerang siapa aja yang menginikan Anissa Pohan, termasuk kepada Nyai. Jadi sekarang ada kader-kader Demokrat tuh bikin akun-akun bodong, itu bikin status video khusus untuk mengangkat nama Nyai. Karena sudah begitu meremehkan orang lain. Yang jelas saya nggak kenal siapa ini si Dewi Tanjung ini. Yang jelas dari statementnya saya kurang senang dengan apa yang disampaikan ya, terlalu meremehkan orang. Ya, kelihatan banget ini adalah anak cemen ya, politisi-politisi karbitan ya kan, politisi-politisi yang tidak berkualitas gitu loh. Makanya mereka tuh hanya berani nyerang perempuan ya kan, nggak apa sih ya, kalau biasanya kalau orang yang berani main sama perempuan, nyerang perempuan itu bisa disebut banci. Jadi kalau ada kader-kader Demokrat yang laki-laki ngelawan Nyai, itu namanya banci. RW aja nggak cukup katanya, RW aja nggak bisa apa prestasinya. Tak beritahu kau ya. Ya, terus terang saya ini terusik, saya bilang. Ya, saya punya kebanggaan, saya punya kors
kapanpun, yaitu macan tidar. Tolonglah jangan kau bangunkan macam-macam tidar di negeri ini kawan. Ya, tolonglah. Saya minta tolong. Kami sudah capek perang dulu itu. Kami ini sudah capek perang melawan musuh negara. Kami sekarang ini mau membangun negara ini. Ya. Caranya mempromosikan Dewi Tanjung supaya nanti 2024 makin ngetop. Seluruh rakyat Indonesia pasti setuju dengan statement daripada Anissa Pohan. Pernyataan kader PD Perjuangan, Dewi Tanjung yang tak layak ditampilkan di media sosial. Omongan Dewi Tanjung sendiri terlalu barbar untuk dikonsumsi ke masyarakat, omongan yang tak berakhlak. Dewi Tanjung menyerang istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anissa Pohan direspon oleh Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh Karaeng Sila. Saleh adalah senior AHY di militer. Apa yang disampaikan Anissa Pohan ini hanya mengingatkan pemerintah agar jangan menjual vaksin pada rakyat, kata Mayor Saleh yang juga merupakan mantan pelatih Batalion Rider yang memilih pensiun dini. Salah satu yang pernah dia latih adalah Panglima Divisi Infanteri Kostrat Majen TNI Kunto Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno. Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia pasti setuju dengan statement Anissa Pohan yang sekedar menanyakan vaksin berbayar ini. Dia menyampaikan kebenaran kok, tidak ada yang salah. Ini untuk mengingatkan, agar Pak Jokowi jangan rusak namanya. Masak vaksin dijual, kata Saleh. Presiden Jokowi akhirnya membatalkan program vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar, 4 hari setelah Anissa mencuit di Twitternya. Semula program ini akan digelar di seluruh klinik Kimia Farma dengan biaya hampir Rp900.000 untuk 2 kali vaksin, termasuk layanan. Kimia Farma memungut 20% margin keuntungan dari vaksin dan 15% margin keuntungan dari layanan dari program ini. Karena Dewi Tanjung juga menyebut-nyebut nama AHY dan mempertanyakan kemampuannya. Saleh menilai, AHY adalah sosok cerdas, lulusan terbaik. Peraih Adi Makayasa, gelar bagi lulusan terbaik Akmil, di angkatannya. Dia terbaik di antara kawan-kawan seangkatannya pada masa itu, katanya dengan logat Sulawesi yang kental. Saleh menegaskan, AHY rela mengorbankan nyawanya untuk membela tanah air saat dikirim ke Libanon sebagai anggota pasukan perdamaian. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk membela nama baik negara ini, memimpin pasukan ke sana, ujarnya. Saleh meminta Dewi Tanjung agar tidak mengeluarkan statement yang mengadu domba. Tolonglah jangan bangunkan macan-macan tidar di negeri ini. Kami sudah capek perang melawan musuh-musuh negara dulu. Kami sekarang ingin membangun negara. Saya sudah capek perang, masak saya sekarang ini masih harus mencari-cari yang kayak gini-gini lagi, seperti ini dengan rakyat sendiri, katanya. Dari ucapan Dewi Tanjung tersebut netizen berikan komentar menohok kepada Dewi Tanjung. Gini Mbak, AHY dan Mbak Anissa bersama Partai Demokrat telah banyak membantu rakyat di masa pandemi ini. Dan mereka tidak menggunakan APBN untuk melakukan itu, mereka telah menyalurkan lebih 200 miliar bantuan, mereka bikin program wifi gratis, bikin program bina UMKM. Harusnya pemerintah malu sama AHY, mereka pakai duit sendiri bantu rakyat, sementara ada menteri yang malah merampok duit bansos dari APBN, saat rakyat kesulitan. Semua orang tahu menterinya siapa dan dari partai apa. Dewi Tanjung sempat maju menjadi caleg dari PDIP tapi gagal. Ia hanya bisa memperoleh 7.000 suara pada pemilu 2019 lalu. Pada tahun yang sama ia dilaporkan ke polisi karena membuat tuduhan palsu atas penyidik KPK Novel Baswedan. Waktu itu Dewi menuduh Novel Baswedan berpura-pura kena siraman air keras. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fikar Hajar mengatakan, Dewi Tanjung bisa dikenakan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.